Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabita Al-Rasi dari S1 Farmasi kelas 6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar toksikologi. Yang pertama, definisi dari toksikologi. Toksikologi adalah cabang ilmu biologi, kimia, dan farmakologi yang mempelajari efek merugikan dari bahan kimia atau mempelajari keracunan oleh bahan kimia pada makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus yang seperti kopi sianida, kopi Mirna. Nah, di situ kan kita nanti dalam materi toksikologi ini akan mengetahui kenapa sih kok sianida bisa menyebabkan kematian. Nah, nanti kita bisa mempelajari di toksikologi. Kemudian di sini faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi toksisitas? Yang pertama itu ada komposisi toksikan, kemudian ada dosis dan konsentrasi, rute pemaparan, durasi dan frekuensi paparan, kemudian ada akut, subklinik, kronik, dan jenis kelamin. Kemudian ada jalur pemaparan, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada rute paparan dari toksisitas tersebut. Yang pertama, melalui saluran pencernaan. Jadi misalkan ketika kita seperti yang tadi dicontohkan, kopi Mirna atau kopi cyanida itu melalui saluran pencernaan. Dari pertama kita memasuki makanan atau minuman yang bersifat toksik dan menyebabkan kematian, itu melalui beberapa tahap di saluran pencernaan tersebut. Kemudian yang kedua ada saluran pernafasan. Kalau untuk saluran pernafasan bisa dicontohkan seperti kita menghirup polusi udara atau dari pabrik-pabrik, itu bisa menyebabkan toksik di saluran pernafasan. Kemudian bisa melalui kulit, misalkan ketika kita sedang praktikum kemudian di situ kita menggunakan beberapa bahan yang bersifat toksik atau keras, misal H2SO4. Apabila H2SO4 bisa atau asam sulfat ya yang kita ketahui, apabila terkena kulit atau bahan atau apalah, bisa bahkan ke dulu sih pernah ke cipratan ketetasan asam sulfat di sepatu sampai bolong. Nah, gitu. Jadi sifat asam sulfat itu seperti itulah. Untuk jalur pemaparan bisa melewat dengan injeksi. Selanjutnya ada efek toksisitas pada tubuh. Yang pertama ada lokal dan sistemik. Di sini maksud dari lokal itu seperti yang kita ketahui bahwa lokal itu lebih difokuskan pada satu tempat, misal pada tempat kerja atau organ sasaran. Maksudnya kerja itu kerja dari bahan toksiknya tersebut. Apabila menyerang salah satu organ sasaran ya, dan akan menyebabkan hepatotoksisitas. Kemudian ada reversible dan irreversible. Yang pertama reversible, reaksi terjadi jika pada saat bahan toksik berada pada situs aksi atau tempat kerja, yang artinya bisa kembali lagi ke seperti semula. Beda cerita dengan irreversible. Irreversible adalah ini bisa melibatkan ikatan kovalen zat dengan makromolekul biologi yang menyebabkan makromolekul yang termodifikasi tidak akan kembali ke semula. Walaupun bahan toksik sudah diekskresikan atau dikeluarkan, dan namun efek masih tetap terasa. Kemudian ada klasifikasi bahan toksik. Yang pertama ada logam berat. Contohnya
ada tembaga, merkuri, nikel, timbal. Yang kedua ada solvent dan vapors. Contohnya ada lem, deterjen, tinta, dan cat. Kemudian radiasi, radioaktif, material, dan dioksin, furan. Dioksin itu misalnya limbah rumah tangga yang mengandung klor seperti pestisida, plastik, atau industri kimia rumah tangga. Kemudian ada yang terakhir, tanaman beracun. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman beracun yang sekarang lagi tenar itu ada tanaman hias. Ya, misalnya ada beberapa tanaman hias yang beracun sebenarnya. Contoh kayak kuping gajah, lidah mertua, dan Sri Rezeki. Sekian penjelasan materi toksikologi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.